Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita pagi hari ini berkaitan dengan masalah barang titipan. Barang titipan. Di dalam kitabnya pengarang kitab mengemukakan faslun, ini suatu fasal. Wal wadi'atu amanatun, dan barang titipan. Al wadi'ah itu adalah barang titipan. Al wadi'atu amanatun, dan barang titipan itu adalah amanah. Wa yustahabbu qabuluha, dan disunnahkan menerima barang titipan, dan disunnahkan menerima wadi'ah liman qama bil amanati fiha, bagi orang yang menjalankan dengan amanah padanya. Wala yadmanu illa bitta'adi, dan tidak menanggung ia kecuali dengan melampaui batas. Wa qaulul maudu'i wa qaulul muda'i maqbulun, dan perkataan orang yang dititipi yang diterima biraddiha, dalam mengembalikan wadi'ah, dalam mengembalikan barang titipan. Alal mudi'i, kepada orang yang menitipkan. Ada qabul, perkataan menerima. Wa alaihi ayyahfazaha fi hirzi misliha, dan wajib kepada mudai menyimpan wadi'ah, memelihara wadi'ah fi hirzil misliha, di tempat yang sesuai. Enggak boleh sembarangan meletakkan barang titipan. Dan wajib kepada muda, yaitu orang yang dititipi, menyimpan atau memelihara barang titipan pada tempat yang layak. Pada tempat yang baik. Karena Pak, barang titipan itu amanah. Kalau ditempatkan pada tempat yang tidak baik, kemudian menjadi rusak, kan berabe, urusannya jadi masalah. Makanya barang titipan itu ditempatkan pada tempat yang layak, yang baik. Wa idza tuliba biha, dan bila ditagih, diminta dengan barang titipan, ya, orang yang dititipi itu kemudian diminta barang titipan tersebut, falam yukhrijha ma'al qudrati, lalu ia tidak mengeluarkannya, barang titipan tersebut tidak dikeluarkannya ma'al qudrati, padahal dia mampu, dia kuasa untuk mengeluarkannya, alaiha, atas barang titipan itu, hatta talipat, sehingga rusak barang titipan tersebut.
diminta enggak dikasih-kasih. Ya. Diminta enggak dikeluar-keluarin tuh barang titipan, akhirnya sampai rusak tuh barang. Domina maka menjadi tanggung jawab orang yang dititipi, dia bertanggung jawab. Ya. Jadi selayaknya, sebaiknya jika dia memang diminta barang titipan itu ya segera kembalikan. Ulah diengke-engke, jangan dinanti-nanti. Karena jika terjadi hal seperti itu, kemudian barang titipan itu menjadi rusak, tidak dikeluarkan barang itu, maka menjadi tanggung jawab orang yang dititipi. Karena apa? Sekali lagi adalah al-wadi'atu amanatun. Jadi barang titipan itu adalah amanah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang barang titipan ini seringkali terjadi di tengah-tengah kita. Ya. Seringkali. Semua pasti orang merasakan dititipi barang atau dititipi sesuatu. Baik itu barangnya besar maupun barang kecil. Iya. Nah, makanya kita selaku manusia-manusia muslim, selaku orang-orang yang beriman harus mengerti dan memahami apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan barang titipan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa dalil daripada barang titipan yang akan kita bahas, coba mari sama-sama kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal. Satu pasal. Inilah satu pasal. Wal wadi'atu amanatun. Wadi'ah barang titipan adalah satu amanah. Hadirin yang berbahagia, dalil yang disyariatkannya adalah beberapa ayat Al-Quran, di antaranya adalah firman Allah, fa in amina ba'dukum ba'dan, fa in amina ba'dukum ba'dan fal yu'addil ladzi tumina amanatahu. Ini tertuang di dalam Al-Baqarah ayat 283. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanah. Yang dipercayai, yang dititipi barang, hendaknya ia menunaikan amanah. Jadi memang umumnya kita itu menitipkan barang atau menitipkan sesuatu pasti pada orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu yang kita anggap dia bisa menjaga kepercayaan, bisa dipercaya, bisa memegang amanah. Nah, karena itu hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita sebagai orang-orang yang diberikan barang titipan itu harus menunaikan amanah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga berdasarkan beberapa hadis yang diantaranya adalah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Adil amanata ila man yatamanaka wala takhun man khonaka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Riwayatnya dari sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Hurairah. Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan kepadamu, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu. Ya, jadi amanah ini memang memegang peranan yang sangat utama, yang sangat penting. Ada penggalan daripada hadis, wala takhun man khonaka, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu. Jadi kita nggak boleh balas dendam. Kita dikhianatin orang nih, kita nggak boleh balas dendam. Ya. Nah itu ntar anak mau tanya. Anak mau nanya di sana. Jadi kalau kita lihat hadis ini, wala takhun man khonaka, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu. Kepada orang yang berkhianat kepada kita saja kita dilarang untuk berkhianat. Itulah akhlak Islam sebetulnya. Apalagi kepada orang yang tidak pernah berkhianat kepada kita. Apalagi kepada orang yang tidak pernah berkhianat kepada kita, maka kita tidak boleh berkhianat. Lawang janganlah kamu berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu, ya. Apalagi kepada orang yang tidak berkhianat. Ya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yustahabu qabuluha liman qana bil amanati fiha, dan disunahkan menerimanya bagi orang yang sanggup memegang amanah. Kita nih Ustadz, kata Bang Jid atau kata Pak Delaman kan sering ke Lampung. Ustadz, ini saya ada barang berharga, saya pengen ke Lampung, titip ya, ini barang, nanti sampai saya balik dari Lampung saya ambil. Nah, kita ini karena kita dipercaya oleh Pak Delaman, ambil, terima. Jadi dikemukakan maka dan disunahkan menerimanya bagi orang yang sanggup memegang amanah. Kita merasa sanggup memegang amanah. Terima. Wala yatmanu illa bitta'adi. Iya, yaitu orang yang dititipi barang, tidak menanggung resiko kecuali karena kelalaiannya, kecuali karena kita ceroboh. Dititipin barang tapi kita tidak menjaganya, ceroboh, baru kita kena risiko. Ya. Jadi sekali lagi adalah wala yatmanu illa bitta'adi, ya, yaitu orang yang dititipi barang tidak bertanggung jawab atau tidak menanggung resiko kecuali karena kelalaiannya. Wa qaulul mudai maqbulun fi raddiha alal mauda'i. Ucapan orang yang dititipi bisa diterima dalam mengembalikannya kepada yang menitipkannya. Ya.
Ucapan orang yang dititipi bisa diterima dalam mengembalikannya kepada yang menitipkan. Jadi intinya pertama adalah kepercayaan, yang kedua biasa di dalam kita bertransaksi apapun bentuknya mesti ada ijab kabul dan lain sebagainya. Karena itu merupakan salah satu di antara beberapa rukun dalam rangka kita melakukan transaksi, melakukan muamalah dan lain sebagainya. Ya. Ucapan orang yang dititipi bisa diterima dalam mengembalikannya kepada yang menitipkannya. Ya. Nanti insya Allah dalam masalah ini akan ada keterangan khusus. Wa alaihi ayyahfazuha fi hirzi misliha. Baginya, yaitu orang yang dititipi, wajib menyimpannya di tempat penyimpanan yang pantas, yang layak, yang baik. Karena ini amanah. Jangan sampai karena kita sembarangan meletakkan barang titipan, ketika orang yang menitipi kepada kita, katakan tadi Pak Delaman, kemudian Pak Delaman pulang dari Lampung, minta Ustadz mana barang saya. Ternyata barang yang dititipi itu rusak. Asbab kita tidak menempatkan barang itu pada tempat yang baik, pada tempat yang layak. Makanya dikemukakan oleh pengarang kitab, sebaiknya hendaknya meletakkan barang titipan itu pada tempat yang baik, pada tempat yang layak. Sekali lagi titipan itu adalah amanah. Wa iza tuliba biha falam yakhrujha ma'al qudrati 'alaiha hatta talifat dominaha. Bila titipan itu diminta, bila barang titipan itu diminta dan ia tidak mau menyerahkannya, padahal dia mampu untuk menyerahkannya, tapi dia tidak mau menyerahkannya, hatta talifat, sehingga barang itu menjadi rusak. Ya, barang itu rusak, barang yang dititipi itu kemudian menjadi rusak. Dominaha, maka ia menanggung kerugian. Jadi orang yang dititipi itu kudu ganti, menanggung resiko. Bahwa ya keluarin aja, memang bukan barangnya dia, barang orang lain yang dititipi. Kenapa tuh kudu ditahan-tahan? Balikin aja. Karena apa? Kalau nanti enggak dikembalikan, disimpan, kemudian barang itu menjadi rusak, maka orang yang dititipi itu menanggung resiko. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekedar daripada bahasan kita pagi hari ini berkaitan dengan al-wadi'ah, barang titipan, dan juga dalilnya insyaallah nanti kita akan bahas berkaitan dengan syarahnya, karena memang ada beberapa kalimat yang perlu dijelaskan di dalam syarah melalui kitab syarahnya. Ya, insyaallah kita akan bahas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, anak mau nanya ini juga. Jadi kalau